Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Nah, kita hadirkan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman. Beliau yang keren banget kita hadirkan, yaitu Ibu Sutiasi. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sutiasi. Apa kabar Bu? Selamat siang. Alhamdulillah baik, Sehat Bu? Iya. Selamat siang juga. Ini sepertinya Ibu sedang sibuk sekali ya. Kesana kemari ya Bu ya. Iya. Kejar-kejaran jam juga ya Bu. Oke. Selesai semuanya. Baru selesai semuanya ya Bu ya. Ini Bu, menarik sekali, kita pengen lebih dekat juga dengan dunia tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sleman. Terkait juga, semoga dalam kesempatan kali ini insight-insight positif bisa diambil untuk seluruh Slemanis. Nah, tapi sebelum lebih dalam, kita juga pengen kenal dengan Ibu Sutiasi. Sudah berapa lama Bu menjadi ASN Ibu? Iya. Lama banget ini kayaknya. Iya, sejak 98. Waduh, saya baru mau TK itu ya, baru mau TK gitu. Saking lamanya dan tetap di bidang tenaga kerja ya Bu ya, sampai hari ini. Iya, dari CPNS di Kemenaker sampai sekarang di Dinas Tenaga Kerja. Kalau kepala dinasnya baru 5 tahun. Wow, ini keren loh, menarik, linear banget ya Bu ya, dari awal sampai akhir. Lalu pasti kan sudah ini banget ya, mengalami apa ya namanya, naik turun terkait tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi gimana Bu kabarnya teman-teman tenaga kerja saat ini? Teman-teman semua teratasi dengan baik ya Bu ya pasti ya? Iya, saya menyapa dulu ya untuk masyarakat Kabupaten Sleman. Betul. Atau Slemanis ya dan sekitarnya. Selamat siang. Semoga bahagia, sejahtera. Harus, ya. Iya, seperti Ibu. Itu harapannya Dinas Tenaga Kerja berakhir sejahtera. Amin. Tentunya harus bekerja kalau kepengen sejahtera. Nggak mungkin ya, kecuali warisannya banyak ya. Bisa bercanda juga Ibu ya. Iya. Kalau mau sejahtera harus bekerja berarti ya Bu ya. Iya, nanti kalau nggak bekerja habis lama-lama kan. Oh iya, benar. Jadi ini tantangan bahwa kita hidup harus, salah satunya adalah harus bekerja. Bekerja untuk bisa menghidupi kehidupannya sendiri, keluarga, dan untuk kebutuhan lain-lainnya. Makanya ini suatu keharusan bekerja ya. Makanya ini kami mengharap kepada Slemanis semuanya, pencari kerja khususnya, untuk aktif, ayo semangat bekerja. Harus semangat bekerja. Kalau nggak kerja gimana Bu? Jadi bos. Apa usaha ya? Oke. Kasih kerjaan dong Bu. Boleh, jadi bekerja itu ada dua ya. Ada gimana? Dua core bisnisnya. Jadi bekerja ke orang lain, bisa ke perusahaan, bisa menjadi ASN atau yang lainnya. Pokoknya bekerja kepada negara ataupun perusahaan ataupun pada orang lain. Yang satunya adalah wirausaha. Wirausaha. Itu juga kami apresiasi, kami dorong untuk yang hobinya berwirausaha, ingin jadi bos. Nah, itu yang ke sana, yang ke wirausaha. Ya, bisa sekarang anak-anak muda sekarang ada loh yang cita-citanya tidak ingin jadi PNS, tidak ingin bekerja ke orang lain. Boleh, bagus itu ya. Jadinya pengusaha gitu ya Bu? Iya. Tapi kan ada persyaratan ya. Yang harus dipahami. Selain modal, itu harus benar-benar punya basic businessman atau punya ilmu untuk berwirausaha, atau kalau belum ya pelatihan dulu dari kecil-kecil dulu ya. Kami di Snaker juga melaksanakan pelatihan bagi pencari kerja. Pelatihan itu juga tujuannya untuk kedua arah, untuk mengisi lowongan kerja yang ada, sama untuk wirausaha. Gitu. Mau apa milihnya, jurusan apa yang ada di BLK itu ada 10 kejuruan. Gitu. Kemudian ada juga kami di Pemda Sleman yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pelatihan.
itu yang swasta kami kerjasamakan ke LPK swasta selain yang ada di BLK. Sehingga seolah-olah tuh Pemda Sleman memiliki LPK yang ada di Kabupaten Sleman sejumlah 126 LPK. Oh wow, Iya, keren sekali. Tinggal mau dipakai yang mana? LPK tuh lembaga latihan kerja. Oh gitu, swasta, ya, begitu. Jadi kalau yang swasta itu mereka juga berdiri sendiri tapi disupport dan didukung sama ini ya Bu ya. Harusnya berizin ya lembaganya, lembaganya harus berizin sesuai dengan ketentuan, persyaratan, ada akreditasi. Oh gitu. Ya minimal B lah ya supaya bisa akses untuk bisa kerjasama dengan kami Pemda Sleman. Jadi kita berikan anggaran kepada LPK untuk melaksanakan pelatihan masyarakat. Jadi ikut membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak hanya pemerintah saja yang ikut tugasnya ya semua. Wih, keren banget ya Bu ternyata ya Bu. Selain juga pelatihan itu kan juga diselenggarakan oleh OPD-OPD yang lain atau dinas-dinas yang lain sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi sebenarnya ini fasilitas yang disediakan oleh pemerintah saya kira sudah banyak sekali. Tinggal masyarakatnya ini harus aktif, harus mencari kesempatan, jangan menunggu kesempatan datang, jangan di rumah saja menunggu dikasih info lowongan, ya harus datang ke Disnaker atau buka web apa saja, buka webnya Kemenaker bisa siap kerja di situ web sistemnya Kemenaker namanya Siap Kerja. Di situ menginfokan lowongan kerja seluruh Indonesia yang ingin ke tambang, yang ingin ke batu bara, apa ya, yang di Kalimantan itu yang disukai anak-anak kita karena gajinya tinggi di sana, UMK-nya lebih tinggi dari di Sleman. Nah, anak-anak Sleman ini belum banyak yang ingin keluar, inginnya di Jogja saja yang nyaman ya. Cinta Bu sama Jogja. Fasilitasnya ini memang nyaman sekali ada di Jogja itu. Betul. Oke, ini menarik loh Bu ya. Berarti memang mereka teman-teman Slemanis ini memang suka ya nyaman juga dengan Jogja ya Bu ya. Sehingga mereka berpikir dan memilih untuk bekerja sebenarnya di Jogja gitu. Trennya gitu ya Bu. Iya, tapi Sleman itu kan Sleman khususnya dan DIY ya, itu bukan kota industri. Iya betul. Jadi perusahaannya hanya kecil-kecil, yang banyak itu dari berapa itu 5.000 sekian perusahaan, itu yang terbanyak adalah perusahaan mikro kecil. Gitu. Jadi besarnya hanya 200 sekian. Oke. Karena bukan kota industri, beda dengan yang kota industri. Jelas-jelas Jakarta gitu ya Bu ya. Penyerapan tenaga kerjanya yang luar biasa. Makanya masyarakat Sleman kami tawarkan lowongan juga yang di luar Sleman atau di luar DIY. Kalau hanya mengandalkan lowongan kerja yang ada di DIY, ini nanti kurang menantang, kurang apa ya, yang jurusan tambang dan lain sebagainya, ini tidak bisa mengakses atau kurang pas lah ya, kurang matching ini. Kurang matching gitu ya Bu. Tapi kalau melihat dengan perkembangan seperti ini Bu, teknologi yang lebih mudah untuk diakses, sebenarnya untuk mencari lowongan kerja itu mudah apa susah sih Bu? Sebenarnya tergantung dari semangatnya. Kalau semangat niat ingin benar-benar kerja, kalau tidak harus di Sleman atau tidak harus di Jogja saja, itu ya gampang. Sebenarnya. Coba karena kebanyakan pengennya tadi ya Bu, pertimbangan A, B, C, D. Iya, ada kasus seperti ini. Jadi kami kan mengundang kerjasama dengan Batam tuh. Kami datangkan perusahaan dari Batam untuk rekrutmen di Disnaker Sleman di lantai 3. Lowongan itu kami kan umumkan lewat
web, lewat medsos ya, yang bisa diakses dari mana aja, tidak hanya orang Sleman saja. Nah, yang berdatangan itu malah kebanyakan dari luar Sleman, dari Madiun, Ngawi. Oh gitu. Loh ini gimana nih gitu ya, Bu? Klaten, Magelang dan sekitarnya. Setelah didata ya, sekitar ada 50 sekian. Saya tanya, Sleman ada berapa? Ada 8. Oh, cuma 8 ya. Coba lanjut. Setelah nanti terakhir penerimaan kan diseleksi tuh. Diseleksi kan dikasih tahu. Nanti kerjanya di Batam kontrak 3 tahun, enggak boleh pulang 3 tahun. Waduh, ini sudah waduh nih. Yang kita ini warga kita, saudara kita ya. Nah, waduh, 3 tahun nggak balik nih, mikir 2 kali lagi. Pacarnya gimana ya, mungkin pikirannya. Nggak boleh sama pacarnya, nggak boleh sama mungkin orang tuanya kurang mendukung, keluarganya, sehingga nggak usah cari sini aja. Akhirnya enggak, mengundurkan diri atau dikasih tahu kalau nanti kerjanya banyak berdiri sekian jam, 4 jam, nanti istirahat lagi gitu. Karena di pabrik elektronik ya. Itu wah aku nggak mampu kalau 4 jam saya suruh berdiri gitu dan lain sebagainya lah pokoknya alasannya. Akhirnya dari sekian yang diterima puluhan yang diterima sekitar 30 gitu, paling-paling Sleman hanya 5 nanti yang bertahan. Itu aja, setelah 3 bulan nanti ada yang pulang. Gitu Bu, beneran itu ya? Pulangnya melarikan diri. Oh iya. Karena kan kontraknya 3 tahun. Disnaker yang ngurus nih. Nanti dapat tagihan tuh. Pernah kami terima tagihan karena di perjanjian kontraknya kan kalau penalti ya, Bu? Iya, harus membayar kan biaya ke sana gratis ya. Dibiayai oleh perusahaan. Jadi dan itu kan jadi harus di perjanjian seperti apa itu harus ditanggung ya. Iya, tapi kalau melihat kayak gini tuh memang karena habit orang Jogja, apalagi Sleman tuh memang gimana ya Bu? Kita nilai kompetitif untuk bekerja memang sedikit kurang kali ya. Mengatasi hal itu memang rada susah-susah gampang ya Bu ya. Daya juangnya tadi. Lalu banyak banget yang sudah dilakukan pastinya Dinas Tenaga Kerja melalui pelatihan-pelatihan gitu ya Bu ya. Yang diberikan. Lalu persebarannya saat ini kalau dari Sleman sendiri yang bekerja di luar di bidang apa Bu biasanya? Di bidang kebanyakan itu kalau yang di Kalimantan itu di tambang-tambang itu ya. Kalau di Batam itu di pabrik handphone, pabrik smartphone, elektronik. Kalau yang ke luar negeri kebanyakan di Malaysia. Di Malaysia kami lebih mengarahkan ke formal ya. Jadi supaya terlindungi ya kalau di formal. Kalau yang formal itu kan di satu perusahaan atau lembaga yang pemerintah sana itu bisa memantau orang asing yang bekerja di sana. Tapi kalau informal ke rumah tangga, masuk ke dalam rumah, udah susah Bu? Itu sudah susah dipantau oleh pemerintah di setempat sana. Tapi kalau kita di Sleman sendiri bisa nggak Bu itu? Beda lagi juga? Maksudnya yang di kalau misalkan kita tenaga kerja yang menjadi di perusahaan dan juga non perusahaan itu juga dijamin nggak Bu keamanannya? Atau dilindungi nggak? Kalau di luar negeri kita kan beda ya. Kalau kita lebih gampang memantau. Kalau di formal di perusahaan pastilah terpantau oleh kami. Kalau ada apa-apa itu kan problem atau sebuah masalah gitu ya Bu. Setiap perusahaan itu harus memiliki bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Jadi harus ada lembaganya, ada strukturnya yang didaftarkan ke kami. Kami memantau itu setiap ada permasalahan yang ada di perusahaan kami pantau dan setiap ada perselisihan tidak harus langsung ke Disnaker, tetapi selesaikan dulu di bipartit di perusahaan itu. Nanti kalau tidak bisa boleh kami masuk. Oh, enggak bisa lagi,
baru dicatatkan untuk di perselisihan. Sebenarnya peluang kerjanya ini bagus gak Bu di Sleman? Iya, lowongan banyak yang kami tawarkan. Oke. Betul. Job fair yang diselenggarakan di Sleman Juga banyak? banyak di SMK, di perguruan tinggi. Kami juga di kemarin belum lama di SCH ya. Kami siapkan 15.000 lowongan waktu Disnaker Sleman menyelenggarakan job fair di SCH. Itu baru sebagian kecil yang terisi lowongan itu. Ternyata ini sebenarnya lapangan kerjanya banyak ya Bu ya sebenarnya. Banyak. Cuma Tidak hanya lowongan untuk DIY ya. Jadi sampai keluar, sampai ke luar itu kita tawarkan semua. Yang ke luar negeri, yang magang ke Jepang itu semuanya lowongan banyak sekali. Tinggal mau yang mana milihnya. Apa mungkin bingung apa ya memilihnya. Harusnya konsultasikan ke Disnaker, saya backgroundnya ini ingin seperti apa, nanti akan diarahkan. Saya juga bisa ya Bu konsultasi. Iya, pengen ke Disnaker deh main ya kan. Boleh sekali ya masyarakat barangkali memang ingin mencari kerja supaya ditempatkan yang tepat gitu ya Bu ya, dikasih arahan pasti ya untuk nanti di kemudian hari Slemanis seperti apa, mau ngambil lowongan yang gimana, posisi yang dibutuhkan gimana. Nah terkait dengan kalau tadi sempat ke Ibu juga sebutkan beberapa peluang pekerjaan di daerah luar, bagaimana tetap dimonitor oleh Disnaker dari Kabupaten Sleman gitu. Kalau peluang dari luar itu sebenarnya lebih besar, lebih oke, atau sebenarnya dengan Sleman pun juga sama Bu? Luar provinsi atau luar negeri? Luar provinsi dan luar negeri deh Bu. Ya jelas luar negeri oke ya Bu prospeknya ya. Dari segi upah yang diterima juga gitu. Kalau ke luar provinsi, luar DIY, masih lebih besar gajinya dibanding DIY. Pasti. Karena DIY itu UMP-nya itu nomor 3 dari bawah. Yang paling dibanding kecil provinsi yang lain. Yang paling kecil mana sih ya? Yang paling kecil Jawa Tengah. Oh, malah Jawa Tengah ya? Kalau dulu itu DIY yang paling kecil di bawah Ngarsa Dalem. Bagaimana upayanya, maksudnya arahan kepada Dewan Pengupahan, karena Dewan Pengupahan ini yang menghitung. Ya, sudah ada rumusnya. Naik pelan-pelan ya Bu ya. Alhamdulillah bisa sampai ke nomor 3 dari bawah. Setelah Jawa Tengah apa Bu berarti Bu? Malah kepo deh saya. Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Ya, tahun ini DIY melampaui Jawa Barat. Keren. Itu UMP ya. Iya. Karena nanti masing-masing kabupaten ini ada namanya UMK. Kalau UMP itu provinsi, tapi ini yang menjadi pengamannya UMK, UMP itu. Jadi tidak boleh rendah dari UMP. UMK-nya itu tidak boleh rendah dari UMP yang ada di kabupaten. Nah, perlu tahu nggak yang Sleman? Perlu dong, ini harus kita kupas tuntas. Jadi bagaimana Bu UMP dan UMK Kabupaten Sleman? Iya, Sleman juga nomor 2 juga nih, penganggurannya nomor 2 setelah kota. UMK-nya juga nomor 2 setelah kota. Memang rumusnya begitu. Kalau kota itu memang lebih biaya hidupnya lebih tinggi, penganggurannya biasanya lebih tinggi juga ya. Sleman mungkin masuk setelah kota itu baru Sleman mungkin itu ya. Jadi kok bisa seperti itu kenyataannya. Boleh tahu nggak Bu? UMK ya. UMK Kabupaten Sleman. Nominalnya adalah 2.315.976,39. Ada komanya. Nah, udah oke lah peringkat 2 di provinsi loh ya. Betul kan Bu? Iya. Ya disyukuri setiap tahun naik tuh. Harusnya para. Tapi kan kayaknya Sleman nggak mungkin di bawah di 54, kayaknya nggak mungkin juga. Tidak. Ya kan Bu? Tidak. 12, 3. Enggak.
ya kemungkinan itu terus gitu. Oh, Karena gitu. rumusnya sama yang Iya. digunakan ya. Iya, betul. Oke. Iya, Itu tadi UMP ya, Bu? UMK. Iya. Karena kabupaten. Tuh. Masih ada tambahan selain UMK. UMK ini kan untuk masa kerja kurang dari 1 tahun. Oke. Setelah lebih dari 1 tahun, perusahaan harus ada struktur skala upah. Iya. Struktur skala upah itu upah yang mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, prestasi, tanggung jawab, dan yang mendukung job Desk ya, Bu. ya job desk-nya. Jabatan. Wah, Iya. luar biasa. Berarti kalau ASN juga sama ya, Bu ya? Iya. Beda lagi ya? Beda lagi enggak, perhitungannya? Beda sih, hitungannya beda. Kok jadi kepo sih saya? Iya. Oke gitu ya, Bu ya. Jadi naik ya dari tahun kemarin. Tahun kemarin berapa, Bu? Naiknya jadi sekitar 7,25%. Wow. Oke lah ya, Bu. Iya. Besok tahun depan naik ya, Bu? Kalau trennya naik. Iya, trennya naik ya, semoga ya, Bu ya. Karena setiap tahun kok naik ini tren ya. Mohon maaf ya para pengusaha, siap-siap nih. Kok yang Ibu mohon maaf sih. Maksudnya Iya. kami trennya naik, jadi harus siap-siap. Tapi masyarakat, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Iya. Keseimbangan ini susah juga ya, Bu ya? Antara pengusaha, tenaga kerja, Ya. gini-gini ya, Bu ya? Kami ada LKS tripartit ya, jadi lembaga yang ketuanya bupati. Di situ di dalamnya anggotanya ada Apindo, para pengusaha, Oke. sama para pekerja, serikat pekerja ya, sama pemerintah. Ada Disnaker, ada instansi yang terkait, sama perguruan tinggi. Oke. Ya, sehingga di situ untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, khususnya juga ya pengupahan dan lain sebagainya. Betul sih, Jadi, betul. membahas apabila ada gejolak-gejolak permasalahan kita bahas dan kita pantau, kita deteksi dini ke lokasi ada perusahaan yang kurang stabil, ada keamanannya ataupun gejolak-gejolak gitu, kami turun, kami tanyakan ada apa, bagaimana. Kalau ada hal yang kurang pas, kami kasih masukan, dievaluasi, istilahnya Bu. pendampingan. Kami pendampingan supaya tidak terjadi kasus ya. Iya, paham. Sudah diantisipasi seperti itu. Sejak dini ya, Bu ya. Ya, kami deteksi di sini sama lembaga LKS tripartit. Iya, upaya preventif sudah dilakukan ya, Bu ya, Sudah. sama Dinas Tenaga Kerja. Bu, saya juga penasaran sih, Bu. Tadi sempat kita sebutkan terkait dengan UMK dan sebagainya. Ketika nih perusahaan tidak memberikan upah atau gaji yang sesuai begitu, biasanya mereka juga akan ada pendampingan seperti itu. Lalu jika perusahaannya memang perusahaan mikro, gimana, Bu? Iya, kalau Ada nggak, Bu, case seperti ini? untuk yang mikro, yang maksudnya UKM yang kecil-kecil lah Iya, ya, betul. itu dengan kesepakatan. Oh, dengan kesempatan. Jadi sebenarnya masih ada toleransi ya, Bu Di ya? aturan itu boleh untuk yang mikro UKM gitu dengan kesepakatan. Dengan kesepakatan ya, Bu ya. Jadi memang nantinya akan ada sebuah pendampingan dari Disnaker jika akan ada mungkin terlihat gejala-gejala permasalahan akan keluar gitu ya, Bu ya. Bekerja melayani publik sekali ya, Bu, berarti, Bu. Ya. Sejauh ini sering melayani masyarakat yang punya sengketa seperti itu, Bu, atau masa Oh iya. everyday? Iya. Kesannya ini Disnaker yang di Serang sama perusahaan malahan. yang terlihat adalah ngurusi pengangguran ya. Padahal kami bidang yang berat itu ada di hubungan industrial tuh. Oh, gimana tuh? Ya, yang nangani kasus-kasus itu. Oh, iya, nggak benar. terlihat di Media kelihatan di depan iya, ya, tapi menyelesaikan iya, masalah sampai iya, akar-akarnya loh. iya, Berarti kan ini adalah lembaga apa ya, solusi loh, memberikan solusi yang paling oke ya, Bu. Jadi, Konsultan. antisipasinya diantaranya kami mendampingi pembuatan peraturan perusahaan.
PP. Iya PP, karena kalau perusahaan memiliki 10 orang lebih, ini wajib memiliki PP, dan PP itu harus disahkan oleh Disnaker. Tidak boleh buat langsung diberlakukan tanpa ada pengesahan dari Disnaker. Nah itu Disnaker di situ mengoreksi sesuai enggak nih ada ketentuan kaitan dengan upah, kaitan dengan jaminan sosialnya dan lain sebagainya, lemburnya bagaimana, jam kerjanya melebihi ketentuan apa tidak. Kalau sudah sesuai, baru kami buatkan SK pengesahan peraturan perusahaan tersebut. Itu berlaku hanya 2 tahun. Nah, pelaksanaannya nanti akan diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan yang ada di DIY, di Disnaker Trans DIY. Oke. Pengawasnya. Okay. Kami kabupaten yang mendampingi, yang membina, nanti yang mengawasi dari provinsi. Cakep banget ya, bagaimana sedemikian rupa sudah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Tapi kalau kita lihat Bu, dalam beberapa mungkin dekade ke belakang, nih 1 dekade atau 1 tahun deh, 2 tahun deh Bu, kita turut belakang, angka pengangguran itu tuh makin naik, makin teratasi, atau mungkin memang makin naik karena memang juga penduduknya makin banyak, fresh graduate-nya makin banyak, atau seperti apa Bu? Ya. Realnya. Tahun 2019 TPT, tingkat pengangguran terbuka Sleman, itu sudah di angka 3. Artinya? Di 3, ya. Oke. Setelah COVID, nah itu melonjak sampai ke 6. Oke, 2 kali lipat Bu? Iya. Okay. Mau nurunkan, ini butuh bertahun-tahun, dan sudah COVID itu 2000 ya. Ya, 2020. 2020. Sampai sekarang udah 4 tahun, ini belum bisa kembali ke seperti 19 kondisi sebelum COVID. Sekarang berapa Bu? Sekarang 4,47%. Itu mau naik kan? Ini kan datanya BPS. Iya, oke. Kami nggak bisa apa-apa. Maksudnya independen. Betul. Kalau kami yang mungkin beda cerita, bisa tidak oke percaya aja. Iya, ya. benar. Ini BPS yang mendata, jadi masih di angka 4,78. Oke. Nah, kami rencana di tahun ini akan ada istilahnya inovasi ya, inovasi, ingin membuat namanya taksi pekerja. Apa itu? Fasilitasi seleksi pekerja yang dilakukan setiap seminggu sekali. Nanti harinya hari apa yang akan, ini baru dalam perencanaan. Ya, hari apa, di mana, bisa tidak di Disnaker, bisa kami kerjasama dengan mall pelayanan publik juga bisa nanti, atau di tempat lain. Itu sehingga ada kepastian waktu bagi mereka. Oh, setiap hari Kamis misalnya, setiap hari Kamis ada seleksi nih. Jadi mereka warga Sleman bisa pasti datang untuk seleksi. Oke, paham. Kami datangkan 2 atau 3 perusahaan. Tugasnya Disnaker mencari lowongan sebanyak-banyaknya, untuk setiap minggu kami hadirkan, kami pertemukan. Menjadi schedule reguler ya Bu? Iya. Selama ini kan job fair itu hanya setahun sekali. Tentatif ya Bu, nggak ngerti. Kalau di Disnaker itu kami laksanakan, tetapi hanya permintaan dari perusahaan saja. Kalau ini kami paksa untuk merekrut di sini, kami fasilitasi untuk rekrutmen di sini. Ya, di situ kami jadi mempertemukan, kita pantau, kita fasilitasi, selanjutnya ini gimana, pas nggak, matching nggak, sesuai nggak, pencari kerja mau nggak, pekerjanya bagaimana, sesuai persyaratan apa tidak, gitu. Oke, jadi semuanya dilakukan sedemikian rupa, sekali lagi itu untuk kesejahteraannya masyarakat loh ya. Kami ingin tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman bisa turun lagi. Amin. Dengan upaya seperti itu. Kami sudah kerjasama, sudah koordinasi dengan Kominfo untuk bisa support WA Blast
Oh iya iya iya. Bisa kami WA semua pengangguran yang ada di Kabupaten Sleman. Datanya kami kerjasama dengan perangkat kelurahan. Oke, sehingga tersampaikan ya harapannya ya. Itu ini apa ya? Cara apa lagi yang bisa? Karena karakter pencari kerja di Kabupaten Sleman adem ayem di rumah saja, kurang aktif. Kaum rebahan ya Bu, rebahan di rumah. Iya, ini perlu saya support lagi. Ayo Ibu, saya kirimi WA. Ayo Bu, iya. Jemput langsung, jemput paksa dibangunin ya Bu. Sebutnya pakai WA aja. Oke, ya ampun keren banget hari ini ternyata Slemanis kita dapat banyak banget ya pengalaman, wawasan baru terkait dunia tenaga kerja ya. Kalau mau enak, mau sejahtera ya harus kerja. Iya, itu tadi dari Ibu keren banget. Bu, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup untuk Slemanis yang ada di rumah? Ya para Slemanis ya, khususnya warga Kabupaten Sleman, ayo semangat kerja, jangan berdiam, nyaman posisi yang belum bisa mendapatkan penghasilan, harus bangga dengan penghasilannya sendiri, bukan penghasilannya orang tua. Cakep, keren banget ya. Harus bangga dengan penghasilan sendiri, bukan penghasilan orang tua. Terima kasih sekali Ibu Setiasi hari ini selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah hadir di podcast Beranda Sleman. Sukses untuk Ibu, sehat-sehat untuk program-program berikutnya. Ya. Nanti Firman mau ini ya Bu, lowongan kerja ya Bu, habis ini ya. Terima kasih. Iya, saksikan terus podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman.